Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rumaisa dari kelas AK 202 dengan mata kuliah Estetika Humanisme. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai Industri 4.0 dan Society 5.0 dalam revolusi digital dan kemanusiaan dan estetika humanisme. Pertama, abad ke-21 ditandai dengan percepatan revolusi digital yang mentransformasi setiap aspek kehidupan. Di pusat perubahan ini, Industri 4.0 dan Society 5.0 muncul sebagai dua paradigma kunci. Industri 4.0 adalah revolusi industri keempat yang berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi manufaktur, menggunakan teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan AI, dan data besar. Tujuannya adalah menciptakan pabrik pintar yang efisien. Sebagai respon terhadap tantangan sosial yang muncul dari teknologi industri 4.0, Jepang memperkenalkan Society 5.0 ini adalah visi masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana teknologi digunakan untuk memecah masalah sosial seperti populasi menua atau isu lingkungan. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tetapi juga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Memahami Industri 4.0. Industri 4.0 adalah revolusi industri keempat yang ditandai dengan penggabungan teknologi digital ke dalam dunia fisik. Ini menciptakan sistem produksi dan manufaktur yang lebih cerdas, efisien, dan terotomatisasi. Beberapa elemen kunci yang mendefinisikan Industri 4.0 meliputi Internet of Things atau IoT, perangkat dan mesin yang saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, mesin yang mampu belajar dan membuat keputusan. Lalu ada Big Data atau data besar, penggunaan data dan jumlah besar untuk analisis dan pengambilan keputusan. Dan komputasi awan atau cloud computing memungkinkan akses data dan aplikasi secara fleksibel dan real time. Dampak Industri 4.0, dampak positifnya yaitu ada peningkatan efisiensi produksi, proses produksi yang lebih efisien, membuat biaya lebih rendah, akhirnya produk kita yang kita beli mulai dari ponsel hingga baju bisa lebih terjangkau. Lalu inovasi produk dan layanan baru, integrasi teknologi seperti AI dan IoT memicu lahirnya produk dan layanan baru yang lebih cerdas. Lalu ada akses informasi yang lebih mudah. Akses terhadap informasi menjadi lebih cepat dan luas, memungkinkan perusahaan dan individu mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Sisi negatifnya yaitu ada hilangnya lapangan pekerjaan, otomatisasi mesin dan robot dikhawatirkan akan menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan manual, seperti di pabrik, perakitan, atau administrasi. Lalu ada kesenjangan keterampilan. Industri 4.0 menuntut keterampilan baru, terutama di bidang teknologi, analisis data, dan pemrograman. Dan ada ancaman keamanan siber. Sistem yang sangat terhubung membuat perusahaan dan individu lebih rentan terhadap serangan siber. Keamanan data menjadi isu krusial yang harus diatasi. Lalu ada memahami Society 5.0. Society 5.0 menggambarkan sebuah masyarakat super cerdas, super smart society, di mana dunia maya, cyberspace, dan dunia nyata, physical space, terintegrasi secara total. Secara sederhana, jika Industri 4.0 berfokus pada efisiensi produksi, Society 5.0 berfokus pada pemanfaatan teknologi dari Industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas manusia secara keseluruhan. Tujuan utama Society 4.0 yaitu mengembangkan kemajuan ekonomi dan dengan penyelesaian masalah sosial, memanfaatkan teknologi seperti dihasilkan mengembangkan kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial,
memanfaatkan teknologi seperti yang dihasilkan oleh Industri 4.0 untuk mensejahterakan manusia. Arsitektur Artificial Elite Nux Ultricis Tortor and Vestibulum Vitae Verit Nex Vivere. Karakteristik Society 4.0 yang pertama ada yaitu berpusat pada manusia. Teknologi ada untuk melayani dan memecahkan masalah kita, bukan sebaliknya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup setiap individu. Kedua, integrasi dunia nyata dan maya. Data dari kehidupan sehari-hari ada dunia fisik, dikumpulkan dan dianalisis oleh AI, dunia maya. Hasilnya langsung digunakan untuk membuat hidup kita lebih efisien dan nyaman di dunia nyata. 3. Koneksi menyeluruh. Semua orang dan objek saling terhubung. Ini mempermudah pertukaran informasi dan kolaborasi di berbagai bidang. 4. Solusi untuk masalah sosial. Menggunakan teknologi canggih untuk mengatasi tantangan seperti populasi menua, kesenjangan sosial, dan isu lingkungan. 5. Pemberdayaan individu. Manusia bebas dari tugas-tugas rutin yang membosankan, sehingga bisa fokus pada kreativitas, inovasi, dan pekerjaan yang lebih bermakna. Apa hubungan Industri 4.0 dan Society 4.0? Industri 4.0 adalah fondasi teknologi yang mendorong revolusi digital dalam produksi dan manufaktur. Dengan fokus pada efisiensi dan inovasi melalui AI, IoT, dan data besar, ini adalah alat untuk menciptakan pabrik dan sistem yang lebih cerdas. Sebaliknya, Society 4.0 adalah visi kemanusiaan yang memanfaatkan teknologi industri 4.0 untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini adalah tujuan yang mengarahkan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Intinya, Industri 4.0 menyediakan teknologi yang dibutuhkan, sementara Society 4.0 memberikan arah dan tujuan etis tentang bagaimana teknologi tersebut harus digunakan untuk kesejahteraan manusia. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk masa depan digital yang berpusat pada manusia. Relevansi dengan estetika humanisme. Tantangan Industri 4.0 tanpa sentuhan humanisme. Industri 4.0 beresiko menciptakan masyarakat yang terasing dari nilai-nilai kemanusiaan, di mana manusia hanyalah bagian dari mesin produksi. Visi Society 4.0, konsep ini sejalan dengan estetika humanisme karena berupaya memanusiakan teknologi. Teknologi bukan lagi tujuan, melainkan alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, inklusif, dan nyaman. Contoh implementasi. Pengembangan AI yang membantu menyandang disabilitas, bukan menggantikan. Lalu, sistem kesehatan yang memanfaatkan big data untuk perawatan personal, bukan sekedar data. Lalu, pendidikan yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kreativitas, bukan sekadar transfer informasi. Jadi, kesimpulannya adalah dalam kacamata estetika humanisme, Industri 4.0 mewakili keindahan fungsionalitas dan kecerdasan teknologi. Ini adalah fondasi digital yang mengoptimalkan sistem, namun keindahannya bisa terasa hampa jika tidak diarahkan. Disinilah Society 5.0 masuk, yaitu menawarkan estetika kemanusiaan. Ia memastikan teknologi Industri 4.0 digunakan untuk memperkaya kehidupan manusia, memecahkan masalah sosial, dan membebaskan potensi individu. Tujuannya adalah harmoni antara inovasi digital dan kesejahteraan manusia. Singkatnya, kombinasi keduanya mencari keindahan yang paripurna. Teknologi yang cerdas, Industri 4.0 melayani dan mengangkat martabat manusia. Society 5.0 menciptakan masyarakat yang adil dan berbahagia. Untuk topiknya saya ambil dari referensi, yaitu ada mengenai Industri 4.0 adalah mengambil dari artikel atau jurnal of Business dan Economist. Lalu ada mengenai topik Society 4.0 mengambil dari web yang diakses dari dengan Government of Japan, Society 4.0. Lalu ada artikel ini Fukuyama Society 4.0
Woman City Japan Spotlight, menjelaskan Society Metric dikenal sebagai sebuah konsep yang berpusat manusia human center yang mana sangat relevan dengan topik humanisme. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.